Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, pada saat ini saya akan menyampaikan firman yang saya beri judul Pelajaran dari Kasus Keledai Bileam. Untuk itu saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian membuka kitab suci di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-22, mulai ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-35. Bilangan 22 ayat 20 sampai ayat yang ke-35. Saya akan baca, demikian bunyinya. Dan datanglah Elohim kepada Bileam malam itu dan berkata kepadanya, jika orang-orang itu telah datang kepadamu untuk memanggilmu, bangunlah, pergilah bersama mereka, dan hanya kata-kata yang aku katakan kepadamu yang harus engkau lakukan. Dan bangunlah Bileam pada pagi hari dan memasang pelana keledainya, dan pergilah dia bersama para pemuka Moab. Dan menyalalah murka Elohim karena dia pergi. Dan malaikat Yahweh berdiri di jalan sebagai lawan baginya. Dan dia sedang menunggang keledainya. Dan 2 orang pelayannya bersamanya. Dan keledai itu melihat malaikat Yahweh berdiri di jalan. Dan sebilah pedang terhunus di tangannya. Dan keledai itu menyimpang dari jalan itu dan masuk ke sebuah ladang. Dan Bileam memukul keledai itu untuk kembali ke jalan itu. Dan malaikat Yahweh berdiri pada sebuah lorong kebun anggur, sebuah tembok di sini dan sebuah tembok di sana. Ketika keledai itu melihat malaikat Yahweh, maka dia menekankan dirinya pada tembok itu dan mengimpit kaki Bileam pada tembok itu. Maka dia memukulnya lagi. Dan malaikat Yahweh melakukannya lagi dengan berjalan terus dan berdiri di tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kiri atau ke kanan. Dan keledai itu melihat malaikat Yahweh, maka merunduklah keledai itu di bawah Bileam. Dan menyalalah amarah Bileam, dan dia memukul keledai itu dengan tongkat. Dan Yahweh membuka mulut keledai itu, dan keledai itu berkata kepada Bileam, apakah yang telah kuperbuat kepadamu sehingga engkau memukulku 3 kali ini? Dan Bileam berkata kepada keledai itu, karena engkau menjengkelkan aku, seandainya ada sebilah pedang di tanganku, maka sekarang aku telah membunuhmu. Dan keledai itu berkata kepada Bileam, bukankah aku keledaimu yang telah engkau tunggangi selama hidupmu sampai hari ini? Apakah aku pernah menunjukkan kebiasaan berbuat demikian kepadamu? Dan dia berkata, tidak. Dan Yahweh membuka mata Bileam, dan dia melihat malaikat Yahweh berdiri di jalan dan sebilah pedang terhunus di tangannya. Maka Bileam bersujud dan tersungkur pada mukanya. Dan malaikat Yahweh berkata kepadanya, mengapa engkau memukul keledai ini 3 kali? Lihatlah, aku telah keluar sebagai lawanmu karena jalanmu telah berlawanan dengan aku. Dan keledai itu melihat aku dan menyimpang di depanku ini 3 kali. Seandainya dia tidak menyimpang dari hadapanku, maka sesungguhnya sekarang juga aku akan membunuhmu dan membiarkannya hidup. Dan Bileam berkata kepada malaikat Yahweh, aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau berdiri di jalan untuk melawan aku. Dan sekarang jika hal itu jahat di matamu, aku akan kembali ke rumahku. Dan berkatalah malaikat Yahweh kepada Bileam, pergilah dengan orang-orang itu, namun hanya perkataan yang aku katakan kepadamu, haruslah engkau mengatakannya. Dan Bileam pergi bersama pemuka-pemuka Balak itu. Amin.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, sebetulnya kalau kita membaca ayat-ayat ini sebetulnya ayat sangat lucu. Ya, dan kalau misalkan kejadian ini kita rekonstruksikan, itu sangat aneh dan antik. Karena ada binatang bisa berbicara. Kayak film kartun. Ya, film kartun kan begitu, binatang bisa ngomong. Dan kalau kita perhatikan ayat-ayat ini, sebetulnya ini merupakan satu kisah yang luar biasa. Kisah di ayat-ayat tersebut adalah Balak bin Zipor yang adalah orang Raja Moab, mengundang Bileam bin Beor di Petor untuk mengutuki bangsa Israel dalam 40 tahun terakhir perjalanan mereka dari Mitsraim atau Mesir menuju ke Kanaan atau tanah perjanjian. Di mana hal itu terjadi sebelum Mose mati dan bangsa Israel melintasi sungai Yordan. Mereka baru saja mengalahkan dua raja besar, yaitu Sihon yang adalah raja orang Amori dan Og raja orang Basan. Dan ketika bangsa Israel mengalahkan dua raja besar ini, itu membuat Balak bin Zipor gentar dan gemetar. Itulah sebabnya di dalam kisah ini diceritakan bagaimana Balak mengundang Bileam. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah siapa sih sebetulnya Bileam itu? Mungkin kita sudah sering mendengar kisah ini dan sejak anak sekolah minggu juga kita sudah mendengar, atau ada guru-guru sekolah minggu yang mengajarkan tentang Bileam di mana keledainya bisa berbicara. Nah, tetapi pada saat ini saya ingin menyampaikan siapakah Bileam itu. Jadi kita harus tahu backgroundnya Bileam itu bagaimana dan siapa dia. Kok sampai Balak begitu antusias untuk mengundang Bileam. Bileam ini sebetulnya bukan nama asli, saudara-saudara. Nama aslinya itu sesuai dengan kitab Tenak, itu Bilam. Di dalam kitab Tenak hurufnya Bet, Lamet, Ayin, dan Mem akhir. Dan rangkaian huruf tadi itu kalau dibaca bunyinya Bilam, bukan Bileam. Bilam. Dan Bilam ini tinggal di Petor, di tepi sungai Efrat di Aram Mesopotamia. Namun Torah Somron, Vulgata, dan Pesita Syria menyebut bahwa Bileam ini berasal dari Amon. Dan dia adalah seorang juru tenung yang diperintah untuk mengutuki Israel. Jadi Bileam ini siapa, saudara-saudara? Juru tenung. Tukang tenung. Kalau tukang tenung itu adalah sesuatu yang baik atau buruk? Sesuatu yang buruk ya. Karena kalau orang ditenung itu bisa perutnya gembung atau enggak bisa jalan, di dalam perutnya bisa keluar paku-paku dan sebagainya. Nah, kita melihat sejarahnya, saudara-saudara, tentang Bileam ketika diminta oleh Balak mengutuki bangsa Israel. Ini terjadi 3 kali. Yang pertama, Balak membawa Bileam ke Kiryat Husot. Jadi ini saya kisahkan sedikit ceritanya, di mana Balak di sana meminta untuk mengorbankan, ya, Bileam minta untuk Balak mengorbankan beberapa ekor lembu sapi dan kambing domba dan mengirimkan sebagian kepada Bileam dan kepada pemuka-pemuka Moab yang bersama-sama dengan mereka. Jadi ini kasus yang sekarang sedang kita bicarakan. Itu Balak mengorbankan beberapa ekor lembu sapi dan kambing domba, kemudian mengirimkan sebagian kepada Bileam dan orang-orang yang menyertainya. Nah, pagi harinya Balak mengajak Bileam untuk mendaki Bukit Baal dan sempat melihat bagian ujung dari bangsa Israel. Jadi sempat terlihat di bagian belakang. Jadi mereka mengintai.
dari Bukit Baal, dia lihat dari atas. Kalau saja pada saat itu seluruh bangsa Israel kelihatan semua, kemudian dikutuk oleh Bileam, maka sesuatu yang buruk bisa saja terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Tetapi pada saat mereka naik ke Bukit Baal sampai di atas, ternyata hanya bagian ekornya saja. Bagaimana rombongan bangsa Israel ini kelihatan oleh mereka. Sehingga tidak jadi dikutuk. Begitu. Kemudian yang kedua, kesempatan untuk mengutuki adalah di mana Balak membawa Bileam ke padang pengintai di puncak Pisga. Dan Balak di sana mendirikan 7 mezbah dan mempersembahkan 1 lembu jantan dan 1 domba jantan di setiap mezbahnya. Karena ada 7, maka ada 7 lembu jantan dan 7 domba jantan yang dipersembahkan di dalam tiap-tiap mezbah. Jadi pendirian mezbah ini memang ada makna yang luar biasa. Karena itu kita tidak boleh main-main dengan hal-hal spiritual, saudara-saudara. Dan di sana tidak juga mengutuki bangsa Israel. Kemudian kesempatan yang ketiga, di mana Balak membawa ke puncak gunung Peor yang menghadap ke padang belantara. Di sana juga Balak mendirikan 7 mezbah dan mempersembahkan 1 ekor lembu jantan dan 1 ekor domba jantan di setiap mezbah. Jadi ini memang yang biasa dilakukan oleh Bileam. Dia mendirikan 7 mezbah, kemudian orang yang menghendaki jasanya itu diminta untuk memberikan korban. Jadi Bileam ini adalah petenung bayaran. Ya, petenung bayaran. Nah, dari kisah ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari di dalam kehidupan kita. Yang pertama, di dalam kisah-kisah tersebut kita melihat bagaimana Bapa Yahweh itu selalu menyertai bangsa pilihannya. Coba kita lihat lagi di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-22 ayat yang ke-20. Ini adalah perjalanan bangsa Israel dari Mitsraim, dari Mesir menuju ke Kanaan, ke tanah perjanjian. Dan mereka sudah berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Nah, di dalam perjalanan terakhir tahun yang ke-40 itu, perhatikan ayat yang ke-20. Di sana berbunyi demikian. Dan datanglah Elohim kepada Bileam malam itu. Kenapa Elohim datang kepada Bileam? Saya mau tanya terlebih dahulu. Menurut saudara yang dimaksud Elohim di sini siapa? Halo? Yang dimaksud Elohim di sini siapa? Yahweh. Jadi Yahweh datang pada malam itu kepada Bileam. Dia berkata, jika orang-orang itu telah datang kepadamu untuk memanggilmu, bangunlah, pergilah bersama mereka dan hanya kata-kata yang aku katakan kepadamu yang harus engkau lakukan. Jadi mau diajak pergi sama orang-orang Moab untuk mengutuki, pergi saja. Tetapi ucapan yang keluar dari mulutmu harus sesuai dengan apa yang aku sampaikan. Kira-kira begitu. Nah, kalau kita pikirkan, saudara-saudara, kira-kira Bapa Yahweh mengutuki bangsa pilihannya enggak? Tidak. Karena ini adalah bangsa yang dikasihi. Oleh karena itulah, dari ayat ini, pertama tadi, kenapa kok Yahweh datang kepada Bileam malam itu? Karena Yahweh tahu bahwa pagi harinya akan didatangi petinggi-petinggi Moab. Ya, perwira-perwira lah begitu ya. Ini masih belum jenderalnya, baru perwira-perwira yang datang. Supaya mengutuki bangsa Israel.
Tetapi kalau kita membaca kisahnya kan kemudian Bileam mau tidak mengutuki? Tidak mau, karena apa? Sudah mendengar suara Yahweh. Maka Balak mengutus orang lagi, bukan perwira-perwiranya, tetapi yang lebih tinggi lagi, kira-kira jenderal-jenderalnya begitu, jenderal perangnya. Untuk supaya Bileam ini merasa dihormati, merasa dihargai, sehingga dia menurut apa yang diperintahkan oleh Balak. Dan ini dapat bayaran, dan memang dia adalah petenung bayaran. Tetapi kembali kalau kita membaca kisah-kisahnya, Bileam justru memberkati bangsa Israel, kan begitu. Nah, dari hal ini, pelajaran pertama yang bisa kita lakukan adalah bahwa Bapa Yahweh selalu menyertai bangsa pilihannya. Ini yang harus saudara ingat. Saya mau tanya lagi kepada saudara, ketika mereka dalam perjalanan dari Mitsrayim menuju ke tanah perjanjian, ketika mereka akan dikutuk oleh Bileam, mereka tahu enggak kalau mereka akan dikutuki oleh Bileam? Bangsa Israel tahu enggak? Tidak tahu. Artinya bahwa walaupun mereka tidak tahu, tetapi Tuhan Bapa Yahweh yang sudah memanggil mereka keluar dari Mitsrayim menuju ke tanah perjanjian, itu selalu disertai. Nah, kitab suci mengatakan bahwa saudara dan saya, kita adalah bangsa pilihan Elohim. Saudara bukan bangsa biasa. Di dalam kitab suci menerangkan kita adalah imamat rajani, bangsa pilihan Elohim. Jadi bukan sembarang orang biasa. Oleh karena itu saudara harus ingat bahwa ketika saudara dipanggil oleh Tuhan, berarti Tuhan menyertai kehidupan saudara. Amin. Saya akan ajak untuk membuka beberapa ayat yang membuktikan bahwa Yahweh kalau sudah memanggil, Dia akan menyertai. Kejadian pasal yang ke-26. Kita lihat kitab Kejadian pasal yang ke-26. Ayat yang ke-3. Sekarang kita baca bersama-sama ya. Itu sudah ada di capture. Kita ucapkan dengan suara yang keras supaya menjadi suara Tuhan bagi kehidupan saudara. Kejadian 26 ayat yang ke-3. 2, 3. Menumpanglah di negeri ini, dan aku akan menyertaimu dan memberkatimu, karena bagimu dan keturunanmu lah aku akan memberikan seluruh negeri ini, dan aku menggenapi sumpahku yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ini ayat membuktikan bagaimana Yahweh tidak pernah mencabut ucapannya. Dia sudah mengatakan kepada Bapak Abraham bahwa dia akan memberkati semua keturunannya. Kemudian kita melihat lagi ayat yang ke-24. Masih di pasal yang ketiga. Baca lagi dengan suara yang keras. Siap? 2, 3. Dan pada malam harinya Yahweh menampakkan diri kepadanya dan berfirman, Akulah Elohim Abraham ayahmu. Janganlah takut, karena aku menyertai engkau, dan aku telah memberkati engkau, dan melipat gandakan keturunanmu karena Abraham hambaku. Jadi berkat Yahweh itu selalu menyertai bagi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita buka lagi pasal yang ke-28. Kejadian pasal yang ke-28 ayat yang ke-15. Di sana juga mengungkapkan hal yang sama. Kita baca lagi bersama-sama. 2, 3. Dan lihatlah, aku menyertai engkau dan menjaga engkau kemanapun engkau pergi, serta akan mengembalikanmu ke tanah ini
karena aku tidak akan meninggalkan engkau sampai aku melakukan apa yang telah aku katakan kepadamu. Jadi Bapak Yahweh punya janji-janji kepada nenek moyang kita yang sangat mencintai Tuhan untuk bisa terjadi di dalam kehidupan bangsa pilihannya, termasuk di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita lihat lagi bagaimana penyertaan ini. 2 Samuel kita lihat pasal yang ke-7. 2 Samuel pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-9. 2 Samuel 7 ayat 9. Mari kita ucapkan dengan bersuara. 2, 3. Dan aku telah menyertaimu kemanapun engkau pergi, dan telah menghancurkan semua musuhmu dari hadapanmu, juga telah membuat namamu besar seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Kita lihat sekarang di Mazmur pasal yang ke-46. Kitab Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan Yahweh Zebaot menyertai kita. Elohimnya Yakov adalah perlindungan yang tinggi bagi kita. Kita lihat lagi pada ayat yang ke-12. Pasal 46 ayat yang ke-12 dikatakan Yahweh Zebaot menyertai kita. Elohimnya Yakov adalah perlindungan yang tinggi bagi kita. Jadi sampai kitab Mazmur pun Yahweh tetap menyertai. Bukan hanya sampai di dalam kitab perjanjian lama. Bahkan di perjanjian baru pun demikian. Bagaimana penyertaan Bapa Yahweh itu luar biasa. Dan penyertaan itu juga pernah diungkapkan lagi oleh Yeshua HaMashiach. Di mana ayatnya? Kita membuka di dalam kitab Matius atau Matius pasal yang ke-28. Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Mari kita ucapkan bersama-sama dengan suara yang keras sampai suara saudara didengar oleh saudara sendiri. Mulai ayat 18 sampai 20 bersama, 2, 3. Dan seraya mendekat, Yeshua berbicara kepada mereka sambil berkata, segala otoritas di sorga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Oleh karena itu, seraya pergi, muridkanlah semua bangsa dengan membaptiskan mereka ke dalam nama Bapa dan Putra dan Ruach HaKudes, dan mengajar mereka melakukan segala sesuatu apa saja yang sudah aku perintahkan kepadamu. Dan lihatlah, perhatikan kalimat ini, aku ada bersamamu sepanjang masa sampai kesudahan zaman. Amin. Saudara merasa enggak kalau diberkati oleh Bapa Yahweh dan selalu disertai oleh Bapa Yahweh? Amin. Kalau sampai ada orang Kristen bisa disantet, berarti tanpa disadari Tuhan sudah meninggalkannya. Loh, tadi dikatakan katanya Yahweh itu menyertai sampai akhir zaman. Betul, nanti saudara akan tahu kenapa kok bisa Tuhan meninggalkan kita. Jadi kalau sampai ada orang Kristen bisa dipermain-mainkan oleh dunia spiritual yang lain, ini imannya patut dipertanyakan. Dulu waktu awal-awal saya bertobat tahun 79, saya ada di sebuah gereja kecil di Jakarta. Di situ gembala sidangnya pernah cerita kepada saya, sekarang semua sudah almarhum, jadi saya tidak perlu sampaikan nama. Dia katakan ada seseorang yang ketika didoakan karena dia disantet, dia buang air, keluarnya batu baterai ABC. Mana ada orang makan batu baterai ABC? Enggak ada.
Kenapa ada batu baterai ABC bisa di perutnya, sehingga ketika buang air, kelotak keluarnya batu ABC. Itu karena disantet, saudara-saudara. Dan kalau ada orang mengaku diri murid Tuhan, tetapi hidupnya penuh dengan keluhan, mengeluh, dan mengeluh. Sehingga tanpa sadar dia selalu menyalah-nyalahkan Tuhan. Kenapa hidupku seperti ini terus Tuhan? Ini adalah satu tanda bahwa di dalam kerohaniannya sudah terjadi kesalahan. Orang yang hidupnya disertai oleh Bapa Yahweh, orang itu tidak akan pernah mengeluh. Orang itu tidak akan pernah menyalah-nyalahkan Tuhan. Dan hidupnya pasti akan selalu melihat dan merasakan mukjizat dan berkat dari Bapa Yahweh. Yang jadi masalahnya, tadi kan dikatakan bahwa Yahweh itu selalu menyertai. Tetapi kenapa kok ada orang yang ditinggalkan? Nah, saya lanjutkan kisahnya tadi. Ada seorang sejarawan warga Romawi dan seorang penulis apologetik Yahudi di abad pertama yang bernama Flavius Josephus. Dia menerangkan, ini seorang sejarawan, artinya dia penyelidik sejarah. Dia menerangkan bahwa Bileam memang tidak mengutuk bangsa Israel. Kenapa? Karena kalau dia melakukan apa yang tidak diperintahkan oleh Elohim, bisa saja dia mati. Dan Bileam tahu itu, sehingga ketika Yahweh katakan berkati dia, maka yang keluar dari mulutnya. Tetapi perhatikan, Bileam ini bukan orang yang beriman kepada Yahweh loh. Dia ini petenung. Tetapi walaupun Bileam ini tidak mengutuki, Flavius Josephus mengungkapkan bahwa Bileam itu memberikan saran kepada Balak dan orang-orang Midian bagaimana mereka menghancurkan bangsa Israel. Jadi memberi saran, tidak ngutuk, tapi memberi saran, ini loh caranya begini untuk menghancurkan bangsa Israel. Flavius Josephus mengatakan bahwa saran yang diluncurkan dari mulutnya Bileam adalah cari perempuan-perempuan yang cantik, biar mereka memikat bangsa Israel dan buat mereka menyembah kepada berhala. Jadi ketika bangsa Israel ini menyembah kepada berhala, Yahweh marah dan Yahweh meninggalkannya. Karena kitab suci katakan bahwa Yahweh itu satu pribadi yang maha cemburu. Karena saking cintanya kepada kita. Sehingga satu-satunya cara, Bileam tahu bagaimana bangsa ini adalah bangsa yang sangat dikasihi oleh Bapa Yahweh. Sehingga tidak mungkin dikutuki, dia tidak berani mengutuk. Kalau dia keluar kata-kata kutuk, dia takut kalau dia mati saat itu juga. Karena dia ngerti dunia spiritual. Maka caranya menghancurkan, disuruh mencari perempuan-perempuan yang tercantik dari Moab dan juga dari orang-orang Midian untuk memikat bangsa Israel, kemudian diperintahkan untuk menyembah berhala. Ini yang membuat Yahweh marah. Di dalam kitab suci juga ada contoh. Contoh yang nyata adalah Simson. Kita lihat bersama-sama ayatnya di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Hakim-Hakim pasal yang ke-16, ayat yang ke-20. Ya, kita ucapkan bersama-sama dengan bersuara ayat 20. 2, 3. Lalu berserulah dia, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah dia dari tidurnya dan berkata, aku akan bebas dan akan meronta lepas seperti yang sudah-sudah. Namun dia tidak tahu bahwa Yahweh telah meninggalkannya. Saya membaca di dalam kitab Torah berbunyi, Watomer Pelistim aleika Simson, wayikat
misnatu wa yomer etse kevaam bevaam wa inair wa hu lo yada ki Yahweh sarmealai. Kata-katanya bagus sekali. Di situ dikatakan Yahweh sarmealai, yang artinya Yahweh berpaling dari dia. Jadi maksudnya Yahweh tetap menyertainya, menyertai Simson, tetapi dia tidak mau lihat gitu. Masa bodoh lah kamu. Kenapa? Kita lihat bagaimana Simson, dia jatuh cinta kepada seorang perempuan yang bernama siapa? Delilah. Padahal dia ini orang Filistin. Dan Simson sudah tahu dan sudah diajar oleh orang tuanya bahwa bangsa Yahudi dilarang melakukan kawin campur. Tetapi cinta sudah membutakan segalanya. Kita pun kadang begitu, saudara-saudara. Kalau kita sudah jatuh cinta, sudah lupa segala-galanya. Ada seseorang ya, yang kalau saya boleh katakan mikirnya itu kurang setengah on. Gitu. Paham ya maksudnya ya? Jadi pikirannya itu enggak genep gitu loh. Ngaco enggak karu-karuan. Tapi dia punya pacar cantik, saudara-saudara. Nah, mereka ini sudah sepakat untuk menikah. Nah, pada saat itu pacarnya ini dinasehati oleh orang lain. Janganlah kamu itu melanjutkan pacaran sama dia. Karena yang perempuan ini selain cantik juga sarjana. Tapi kok begitu jatuh cintanya luar biasa dengan yang kurang setengah on itu. Sudah banyak orang memberi nasihat. Bahkan dikatakan bahwa bagi saya dia itu menjadi satu hiburan. Loh, ini aneh. Kenapa? Karena sedang menggebu-gebu dengan birahi dan jatuh cinta. Sehingga lupa bahwa hal itu membahayakan untuk kelangsungan kehidupannya mendatang. Ya kalau masih pengantin baru sih tidak masalah. Tetapi kalau misalkan sudah hidup berumah tangga, ini jadi masalah. Jadi ternyata dari kata Yahweh sarme'alaiv, itu artinya Yahweh itu sebetulnya tetap menyertai mereka, tidak meninggalkan, tetapi dia berpaling. Enggak mau lihat. Paham saudara-saudara? Jadi bukti bahwa Yahweh itu tetap menyertai sampai akhir zaman. Saudara percaya bahwa Yahweh menyertai saudara? Yang jadi masalahnya, Yahweh menyertai saudara, melihat kepada saudara atau berpaling. Ini yang jadi masalahnya. Daud juga pernah mendapatkan hukuman Tuhan karena kasus Batseba. Ini juga merupakan cara setan untuk menghancurkan. Itu yang pertama. Bagaimana cara menghancurkan bangsa Israel, yaitu memalingkan bangsa Israel dari Bapa Yahweh. Artinya supaya mereka menyembah kepada berhala. Nah sekarang ini yang menjadi berhala itu macam-macam. Jangan saudara pikir, oh saya tidak mungkin menyembah berhala. Saya tahu berhala itu bentuknya patung atau gambar. Mungkin saudara tidak menyembah patung, saudara tidak menyembah berhala. Tetapi kalau saudara memberhalakan sesuatu, saudara akan sama di hadapan Bapa Yahweh menyembah kepada berhala. Misalkan saudara punya anak. Anak saudara ini begitu diagung-agungkan melebihi Bapa Yahweh. Ini sudah jadi berhala. Paham saudara-saudara? Saya pernah menceritakan dulu ada sepasang suami istri yang pergi ke Amerika dengan 2 anak laki-lakinya. Tujuannya supaya di Amerika mereka bisa berkarier semua. Tapi ternyata 2 anak laki-lakinya ini sifatnya beda. Yang kakaknya nakal. Dia ikut geng. Sedangkan adiknya sangat baik terhadap orang tua. Nah sekali waktu kakaknya ini dalam gengnya itu ada perang.
Lah perang geng di Amerika kan enggak pakai rantai, enggak pakai pisau, pakainya senjata api. Si adik nonton, saudara-saudara. Si adik nonton ketika terjadi tembak-tembakan, kaca mobil kakaknya ini tertembak dan pecah. Adiknya ketakutan, dia lari. Ditembak sama musuh, kena kepalanya, langsung mati saat itu juga. Dan ketika mati, ibunya tidak bisa diajak komunikasi 1 tahun lamanya. Sampai saya ketemu sama ibu itu. Saya mengkonseling. Saya terkejut ketika saya mengkonseling dan ibu itu mengatakan, Pak Yakub, saya sangat mencintai anak saya. Sampai-sampai kalau suami saya sendiri mukul anak saya, yang satu ini, bagi saya lebih baik saya cerai dengan dia, asal saya tidak bisa dipisahkan dengan anak saya ini. Ini sudah jadi berhala. Bahkan anaknya mau pergi ke gereja saja tidak boleh. Karena apa? Nanti di gereja dinakali temannya. Saya enggak rela, katanya. Wah, ini kan berbahaya. Ini menunjukkan bagaimana anaknya itu sudah menjadi berhala. Dan Tuhan enggak suka ini. Maka diambillah anaknya. Selama 1 tahun setiap hari dia pandangi foto anaknya, dikasih kembang, diajak ngomong. Sampai teman saya yang ada di Amerika, gembala sidang, dia bilang, tolong Pak Yakub, sekali-kali dikonseling. Ya, saya datang ke rumahnya, saya konseling, dan sampai akhirnya mengaku semuanya. Dan saya bersyukur pada saat setelah dikonseling itu, dia sadar kembali. Saya bilang, Cik, kalau Tajik seperti ini terus, tidak akan ketemu dengan anakmu. Tapi kalau kamu bangkit kembali, mengasihi Tuhan, anakmu sudah ada bersama dengan Tuhan, maka kamu akan ketemu lagi. Di situ dia sadar, dan akhirnya bisa pulih kembali. Terakhir saya mendengar beberapa tahun yang lalu, si ibu ini sudah bisa usaha, dia usahanya catering masakan Indonesia. Karena itulah maka jangan sampai kita memberhalakan sesuatu yang tidak seharusnya menjadi hal yang paling utama. Itulah sebabnya Yesua pernah katakan, kalau engkau mengasihi ayahmu, ibumu, keluargamu lebih daripada aku, engkau tidak layak bagiku. Ini bukan berarti Yesua mengajar untuk kita jadi orang kurang ajar, tidak. Tetapi Tuhan mengajar untuk kita mengasihi Dia sebagai prioritas yang paling utama. Nomor 1. Baru nomor 2 keluarga. Karena kalau orang yang mengasihi Tuhan, dia akan mengasihi keluarga. Tetapi orang yang mengasihi keluarga, belum tentu dia mengasihi Tuhan. Ini. Ya, ini salah satu contoh. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil. Tadi yang pertama, bahwa Bapa Yahweh selalu menyertai bangsa pilihannya. Saudara dan saya adalah bangsa pilihan Bapa Yahweh. Ini harus saudara ingat. Dan saudara harus percaya bahwa kemanapun saudara pergi, malaikat-malaikatnya diperintahkan untuk menyertai kita. Yang dimaksud malaikat Yahweh di situ itu malaikatnya Yahweh. Jangan salah pengertian berarti Yahweh itu malaikat, tidak. Memang di dalam bahasa Ibrani begitu, seperti misalkan di dalam kitab Keluaran pasal 3, coba kita lihat saja mumpung saya ingat. Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, dan Elohim berfirman lagi kepada Mose, katakanlah demikian kepada Bani Israel, Yahweh Elohimmu, Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Yitzhak, dan Elohim Yakub, telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku turun-temurun atau dari generasi ke generasi. Yang dimaksud Elohim Abraham, Elohim Yitzhak ini adalah Elohimnya Abraham, Elohimnya Yitzhak, dan Elohimnya Yakub. Elohi Abraham, Elohi Yitzhak, Elohi Yakub, itu Elohimnya, bukan Elohim Abraham. Kalau Elohim Abraham nanti ada orang berpikir memang ada Elohim apa lagi?
Padahal yang dimaksud itu Elohimnya Abraham. Artinya Abraham itu menyembah kepada Elohim itu. Siapa? Yahweh itu yang dimaksud. Jadi yang dimaksud dengan malaikat Yahweh itu adalah malaikatnya Yahweh. Malaikat yang diutus oleh Yahweh. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil bahwa Bapa Yahweh itu menyertai setiap perbuatan baik. Coba kita kembali lagi ke kitab Bilangan tadi pasal yang ke-22 ayat yang ke-20. Dan datanglah Elohim kepada Bileam malam itu dan berkata kepadanya, jika orang-orang itu telah datang kepadamu untuk memanggilmu, bangunlah, pergilah bersama mereka, dan hanya kata-kata yang aku katakan kepadamu yang harus engkau lakukan. Jadi Yahweh ingin mengungkapkan, memberkati bangsa Israel melalui mulutnya siapa? Bileam. Supaya Bileam ini mengeluarkan ucapan berkat. Itu Yahweh menyertai. Jadi Bapa Yahweh memang menyertai setiap perbuatan baik. Tetapi perhatikan ayat 22. Perhatikan ayat yang ke-22. Dan menyalalah murka Elohim karena dia pergi. Dan malaikatnya Yahweh berdiri di jalan sebagai lawan baginya. Dan dia sedang menunggang keledainya. Dan 2 orang pelayannya bersamanya. Loh, tadi ayat yang ke-20 dikatakan, dan datanglah Elohim kepada Bileam malam itu dan berkata kepadanya, jika orang-orang itu telah datang kepadamu untuk memanggilmu, bangunlah, pergilah bersama mereka. Artinya Yahweh mengizinkan atau tidak? Halo? Mengizinkan. Tapi kenapa di ayat yang ke-22 kok dikatakan dan menyalalah murka Elohim? Karena dia pergi. Loh, ayat 20 disuruh pergi, ayat yang ke-22 kok Yahweh marah. Kenapa saudara-saudara? Karena Bileam ini menjemput bola. Artinya begini, Yahweh katakan nanti ya, kalau, kan di situ dikatakan jika orang-orang itu telah datang kepadamu. Kalau orang-orang Moab itu datang kepadamu, pergi sono, enggak apa-apa, tapi jangan mengutuk lo ya. Harus apa yang aku ucapkan itu yang engkau ucapkan. Tapi begitu dia mendengar berita dari Elohim, pagi-pagi dia langsung mempersiapkan diri, dia pergi menemui orang-orang Moab itu. Ini yang bikin Yahweh marah. Dia meresponi orang Moab karena duit. Walaupun akan mengatakan yang Elohim ucapkan, yaitu memberkati bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dari hal yang kedua ini bisa ada pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, kalau seseorang melakukan sesuatu hanya semata-mata duit, itu dosa di hadapan Tuhan. Apalagi kalau melayani karena duit, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sekarang ini ada berapa banyak sekali pendeta yang melayani karena duit. Itu yang pertama. Nah, kalau orang melayani karena duit, mana berani memberitakan kebenaran? Takut dipecat, takut disingkirkan, takut tidak makan, takut jemaatnya bubar, piringnya juga ikut bubar. Yang kedua, keselamatan itu tidak diukur dengan berkat atau mukjizat. Karena itu kalau kita melihat di dalam kitab Yesayahu pasal yang ke-45, kitab Yesayahu pasal yang ke-45 ayat yang ke-5, di sana dikatakan, akulah Yahweh dan tidak ada yang lain, selain aku tidak ada Elohim. Aku akan memperlengkapimu walaupun engkau tidak mengenal aku. Bileam ini tidak kenal Yahweh. Tetapi Yahweh memperlengkapi dengan kuasa yang keluar dari mulutnya. Sehingga ketika dia mengutuk, bisa keluar kutuk. Ketika dia memberkati, dia bisa keluar berkat. Jadi kalau ada orang yang menolak Yahweh, tapi di dalam kehidupannya ada berkat dan mukjizat,
Jangan dianggap itu hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Itu jelas melanggar firman. Karena kitab suci mengajarkan Yahweh menghendaki namanya dipanggil. Yang jadi masalahnya ini. Kemarin saya membaca Gaharu. Bagaimana ada pendeta-pendeta besar. Mereka katakan, oh dengan berkembangnya nama Yahweh, sinode kami tidak terpengaruh. Siapa yang mempengaruhi sinode kamu? Kalau dikatakan saya tidak mempengaruhi sinode, karena tidak ada gunanya sinode dipengaruhi. Saya mempengaruhi semua orang sesuai dengan kitab suci, supaya orang memanggil nama Yahweh sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan. Ada lagi yang mengatakan, ya yang memanggil nama Yahweh ya boleh-boleh saja, asal jangan menyalahkan kami yang masih menggunakan kata Allah. Yang menyalahkan siapa? Justru kami yang dipersalahkan. Kalau tidak dipersalahkan, kenapa harus dipecat? Jadi semua ini diputar balik, saudara-saudara. Kenapa bisa seperti itu? Karena setan memang pintar pemutar balik. Jadi jangan kita pikir yang menjadikan targetnya itu adalah pendeta-pendeta besar. Pak Yakob, tidak usah Yahweh itu lihat tuh, si A, si B, si C, gerejanya ratusan ribu jemaatnya. Ada mukjizat lagi. Hanya dengan pakai minyak orang sembuh. Tidak usah pakai minyak yang diceklai gini saja mau sembuh, ya bisa kalau Tuhan mau kok. Mukjizat dan berkat jangan dijadikan patokan. Kebenaran patokannya adalah firman. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21, di sini kita melihat bahwa mukjizat dan berkat tidak membawa orang sampai ke sorga. Ayat yang ke-21 katakan, bukan setiap orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Banyak orang akan berkata kepadaku pada hari itu, Tuhan, Tuhan, bukankah dalam namamu kami telah bernubuat? Dan dalam namamu kami mengusir setan? Dan dalam namamu kami melakukan banyak mujizat? Dan pada waktu itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenalkanmu. Kamu enyahlah daripadaku, kamu yang mengerjakan kedurhakaan. Disebutkan pada hari terakhir orang akan mengusir setan dalam namamu, melakukan banyak mujizat demi namamu. Tapi ditolak juga karena tidak melakukan firman. Menduakan Tuhan. Keselamatan itu hanya melalui Yeshua, tetapi Yeshua yang Yahweh, bukan Yeshua yang lain. Di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-11, coba kita lihat saudara-saudara, 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-4, di sana dikatakan, karena ternyata kamu terus bertenggang rasa dengan baik tatkala ada yang datang memberitakan Yeshua yang lain yang tidak pernah kami beritakan, atau kamu menyambut roh yang berbeda yang tidak pernah kamu sambut, atau Injil yang berbeda yang tidak pernah kamu terima. Jadi ada Yeshua yang lain. Yeshua yang lain itu siapa? Yeshua yang Allah. Yeshua yang kita sembah itu bukan Yeshua yang Allah. Yeshua yang kita sembah adalah Yeshua yang adalah Yahweh. Dan Rabi Saul tidak pernah memberitakan Yeshua yang Allah. Di dalam kitab 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga, di dalam kitab Hebraic Roots Version mengatakan dalam bahasa Inggris, because of this I make known to you that there is no one who speaks by the Spirit of Eloah and says that Yeshua is accursed, and neither is a man able to say that Yahweh is Yeshua except by the Ruach HaKodesh. Sebab itu aku memberitahukan kepadamu bahwa ketika berbicara dalam roh, tidak seorang pun mengatakan Yeshua terkutuk, dan tidak seorang pun mengatakan Yahweh itu Yeshua kecuali oleh Ruach HaKodesh. Jadi Rabi Saul ini yang menulis surat kepada sidang jemaat di Korintus, dia memberitakan Yeshua yang Yahweh, bukan Yeshua yang Allah. Dan Rabi Saul tidak kenal Allah sebagai sesembahannya Abraham, Yitzhak, dan Yakub. Dan karena itulah maka Yeshua ketika ada di atas muka bumi ini mengatakan di dalam kitab Yohanan 12 ayat yang ke-45, dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang mengutus aku. Bahkan di dalam kitab Lukas 2 ayat yang ke-11 di dalam kitab Aramaik Bible katakan,
Atilat lekon keir yomana peruka daituhi Maria Mesia pemadinta de Dawid. Karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan Yah Sang Mesias di kota Dawid. Di sana disebutkan Maria. Maria itu beda dengan Maria. Kalau Maria itu sama dengan Elohim. Kalau Maria itu Maria Yah. Nah, Yah dimaksud di dalam kitab Mazmur 68 ayat 19, Mazmur 89 ayat 9, Yesayahu 12 ayat 2, Yesayahu 26 ayat 4, Yesayahu 38 ayat 11, dan banyak lagi yang lain yang disebut Yah itu adalah Yahweh. Kemudian di dalam Yohanan 15 ayat yang ke-23, Hasne oti husnegam et avi. Ini adalah kalimat sinergi yang artinya, barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Siapa yang membenci Bapakku, dia juga membenci aku. Jadi tidak bisa yang penting Yeshua, tidak peduli yang lain. Itu menurut kita, kitab suci tidak pernah mengajarkan demikian. Karena itu ketika ada di atas muka bumi ini, di dalam Matius 22 ayat yang ke-37, Yeshua pernah mengajar untuk mengasihi Yahweh. Wa yomer Yeshua elai wa ahafta et Yahweh Elohika, bekal lafafka ufkal nafseka ufkal madaika. Firman Yeshua kepadanya, kasihilah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Lebih lanjut di dalam Yohanan 8 ayat yang ke-24 berbunyi, Laken amarti lakem kita mutu fakatotekem, ki imlo ta'aminu fi ki anihu tamutu fakatotekem. Oleh karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, akulah itu Yeshua, itu Yahweh, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Jadi yang Yeshua maksud itu akulah dia. Fiki ani hu itu adalah Yahweh, bukan Allah. Kemudian hal yang ketiga, keajaiban bagi orang-orang yang bergerak di bidang dunia roh itu merupakan hal yang biasa saja, saudara. Saya sejak dulu sudah bergerak di bidang roh. Sebelum saya bertobat, saya ikut magic dan saya di pedang tidak mempan. Dan itu sudah terbiasa hal seperti itu. Maka jangan jadikan mujizat sebagai sesuatu yang istimewa. Dan orang yang dekat dengan Yahweh pasti ada mujizat. Kalau saya mau menceritakan tentang mujizat yang Yahweh berikan, tidak akan ada habisnya. Dulu orang mengatakan, mana Yahweh katanya Tuhan, ada tidak mujizat? Saya bisa ceritakan mujizat yang ada. Tetapi di sini saya tidak akan menceritakan karena terlalu panjang. Justru kalau kita mengikut Bapak Yahweh tidak mendapatkan mujizat apapun, perlu dipertanyakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Yahweh tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasanya, mujizatnya tidak berubah. Kalau misalkan dalam dunia spiritual, hal mujizat itu bukan hal yang biasa, saya yakin Biliam terkejut luar biasa ketika keledainya ngomong. Betul enggak? Wih, lo kok usah ngomong ini? Kan gitu. Enggak ada tuh rasa terkejutnya, malah diajak ngobrol. Keledainya diajak ngobrol. Jadi ketika saya membaca itu hati saya geli juga. Karena melihat Biliam yang sudah biasa melihat mujizat-mujizat, sehingga ketika keledai berbicara bagi dia biasa-biasa saja. Yang keempat, yang terakhir. Tuhan bisa memakai apa saja untuk menyelamatkan. Jika tidak memakai keledai, Biliam sudah mati dibunuh oleh malaikatnya Yahweh. Tetapi Tuhan bisa memakai keledainya Biliam untuk menyelamatkan tuannya. Sehingga dia dipepetkan. Kalau kita lihat itu seperti di lorong gitu ya. Ada tembok sana, tembok sini. Keledainya tidak bisa menggok begitu karena ngepres. Jadi ketika tahu di depan ada malaikat Yahweh, maka dia hanya deprok sehingga kakinya Biliam kejepit. Ngamuk dia, langsung dipukul lagi, keledainya ngomong. Nah kalau dia memang orang yang tidak pernah melihat mujizat, kaget dia bisa semaput, saudara-saudara. Bisa pingsan melihat ada binatang bisa ngomong. Sekarang kita bisa melihat binatang bisa ngomong itu di film kartun. Bukan di dalam dunia nyata. Oh itu Pak, ada orang bilang katanya Salomo itu bisa berbicara
kepada binatang? Tidak. Kalau menurut kitab suci, Salomo tidak berbicara kepada binatang, tetapi berbicara tentang binatang. Artinya binatang itu menjadi perumpamaannya dia di dalam berbicara. Jadi Tuhan bisa memakai apa saja, termasuk batu pun Tuhan bisa memakai. Ayat selanjutnya di dalam Matius 3 ayat yang ke-9 berbunyi, Wa'al tegu bil fafkem lemor Avraham lanu leafki ani omer lakem. Gamin afanim ele tazik yat Elohim lehakim banim le Avraham. Yang artinya di bagian akhir saya garis bawahi kata gamin afanim ele tazik yat Elohim lehakim banim le Avraham. Batu-batu ini akan membawa tangan Elohim untuk mendirikan bagi anak-anak, bagi Abraham. Artinya dengan batu pun Tuhan bisa membuat orang bertobat. Kira-kira begitu. Nah, Tuhan mau memakai saudara sekalian. Yang menjadi pertanyaannya, saudara mau tidak dipakai Tuhan? Saudara mau dipakai Tuhan? Nah, kalau kita mau dipakai Tuhan, jangan kita menjawab seperti apa yang diucapkan oleh Mose. Kita melihat di dalam Keluaran pasal yang keempat. Tinggal dikit lagi, saudara-saudara. Keluaran pasal yang keempat, ayat yang ke-10. Ini ucapan Mose ketika dipanggil oleh Bapa Yahweh. Namun Mose berkata kepada Yahweh, "Oh Tuhan, aku ini bukanlah seorang yang pandai bicara, dahulu pun tidak, juga sebelumnya. Bahkan sejak engkau berfirman kepada hambamu ini pun tidak, sebab aku ini berat mulut dan berat lidah." Jadi dia beralasan. Mose beralasan sampai akhirnya Tuhan marah kepada Mose. Kita lihat lagi Yirmiyahu pasal yang ke-1. Ini juga alasan lagi nih saudara-saudara. Yirmiyahu pasal yang ke-1 ayat yang ke-6. Kemudian aku berkata, Tuhan Yahweh, lihatlah aku tidak mengetahui cara berbicara karena aku masih muda. Alasannya macam-macam. Tetapi seharusnya jawaban kita ketika Tuhan memanggil kita seperti yang diucapkan oleh Nabi Yesayahu. Kita membuka di dalam kitab Yesayahu pasal yang ke-6, ini sebagai ayat yang terakhir. Yesayahu pasal yang ke-6, ayat yang ke-8. Dan aku mendengar suara Tuhan yang mengatakan, siapa yang akan aku utus dan siapa yang akan pergi untuk kami? Dan aku berkata, ini aku, utuslah aku. Kemana Tuhan mengutus saudara? Ke lingkungan tempat di mana saudara tinggal saat ini. Ingat, tahun ini adalah tahun tuaian untuk apa? Multiplikasi. Jangan jadikan itu hanya sebagai slogan. Minimal saudara bisa membawa berapa jiwa? 2 jiwa saudara menangkan bagi Tuhan. Ya siapapun mereka, keluargamu, supaya mereka juga bisa diselamatkan. Karena ini berbicara tentang keselamatan. Amin buat firman Tuhan. Biarlah firman ini akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan saudara, bahwa Tuhan menyertai saudara dan dia tetap masih melakukan mukjizat sampai hari ini dan selamanya.